6 bacaannya, 7 bacaannya. Al-jumlatu tsaniyatu fil arkan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala syekhul imamul muallifu rahimahullahu ala man naf'a bihi wa ibarakati ulumih wa bikum fid daraini amin. Qala radiyallahu ta'ala ankum. Bismillahirrahmanirrahim. Al-jumlatu tsaniyatu fil arkani. Pembahasan yang kedua adalah tentang rukun-rukun puasa. Wal arkanu thalathatun. Rukun-rukun puasa ada 3. Ithnani muttafaqun alaihima. 2 yang disepakati. Wa huma az-zamanu, yaitu zaman, masanya. Wal imsaku adal muftirati. Kemudian menahan dari semua hal-hal yang membatalkan puasa. Watsalitsu mukhtalafun fihi. Rukun yang ketiga inilah yang diikhtilafkan oleh para ulama. Wa huwa an-niyatu, yaitu niat. Jadi puasa rukunnya ada 3, 2 yang disepakati oleh para ulama, 1 yang diikhtilafkan oleh para ulama. 2 yang disepakati, yaitu pertama masanya dan menahan diri dari semua hal-hal yang membatalkan puasa. Kemudian yang ketiga yang diikhtilafkan oleh para ulama tentang masalah niat. Fa amma ruknul awwalul ladzi huwa az-zamanu, adapun rukun yang pertama yaitu masa zaman, fa innahu yanqasimu ila qismaini. Masa zaman terbagi 2 bagian. Ahaduhuma zamanul wujubi, yang pertama masa wajibnya puasa Ramadan. Wa huwa syahru Ramadhan, yaitu bulan Ramadan. Jadi masanya bulan Ramadan. Wal akharu, yang kedua, zamanul imsaki adal muftirati. Masa menahan diri dari semua hal yang membatalkan puasa. Wa huwa ayyamu hadha syahr, yaitu hari-hari bulan Ramadan ini. Dunal layali, bukan malamnya. Malamnya enggak, cuma al-lailnya enggak, cuma al-yaumnya doang. Bedanya apa? Al-yaum dari mulai masuk waktu subuh sampai terbenam matahari. Al-yaum udah lewat terbenam sampai sebelum subuh, maka disebut dengan al-lail. Jadi al-lail itu dari waktu terbenam matahari sampai sebelum subuh, al-lail. Kemudian al-yaum dari setelah subuh masuk udah al-yaum sampai terbenam matahari. Jadi yang wajib masa untuk menahan diri dari semua hal yang membatalkan puasa adalah hari-hari bulan Ramadan ini, bukan malamnya. Wa yata'allaqu bi kulli wahidin min hadaini zamanaini masaidu, dan berkaitan dengan salah satu dari 2 masa ini beberapa masalah. Qawaidu, kaidah-kaidah, ikhtalafu fiha, yang diikhtilafkan oleh para ulama padanya. Falnabda bima falnabda'u bima yata'allaqu bin dzalika bi zamanil wujubi. Maka kita memulai dengan sesuatu yang berkaitan dari hal tersebut dengan masa wajibnya. Wa awwalu dzalika fi tahdidi tarafai hadzal zamani, dan awal hal tersebut pada membataskan 2 sisi dari zaman ini. Wa thaniyan, yang kedua, ma'rifatut tariqil lati biha yatawassalu ila ma'rifatil alamatil mahdudati fi haqqi syakhsin wa ufuqin. Yang kedua adalah mengetahui jalan yang dengannya itu sampai kepada mengetahui tanda yang dibataskan pada hak seseorang. Syakhsin yang kedua tauqid. Wa ufuqin. Di ufuk yang kedua tauqid. Fa amma tarfa hadza zamani,
Fa amma tarafa hadzal zamani, adapun dua sisi dari zaman ini, masa itu Ramadan maksudnya, fa innal ulama'a ajma'u, ulama ijma, semua sama pendapat dari al-Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Asy-Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal radhiyallahu anhum, sepakat semuanya ala anna syahrul arabiyya yakunu 29 wa yakunu 30. Bulan Arab dari Muharram sampai Zulhijjah itu jumlahnya harinya 29 hari atau jumlah harinya 30 hari. Ijma ulama itu. Jadi jumlah hari pada bulan Muharram, pada bulan Hijriah adalah ada yang 29, ada yang 30 hari. Itu ijma ulama. Wa ala annal i'tibar fi tahdidi syahr Ramadhan innama huwa ru'yatu, dan bahwasanya i'tibar yang dijadikan sebagai hukum di dalam membatasi, i'tibar adalah dijadikan sebagai hukum dalam membatasi bulan Ramadhan sesungguhnya adalah ru'yat. Jadi yang menjadi batasan, yang jadi hukum pada membatasi batasan bulan Ramadhan adalah ar-ru'yah, melihat. Dalilnya liqaulihi alaihi salatu wassalamu, dalilnya sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sumu li ru'yatihi, puasalah kalian sebab melihat hilal, karena melihat hilal. Wa aftiru li ru'yatihi, dan berbukalah kalian karena melihat hilal. Inilah dalil dari para ulama, hadis yang sahih bahwasanya i'tibar yang dijadikan sebagai patokan hukum di dalam membatasi bulan Ramadhan adalah ar-ru'yah. Wa uniya bir ru'yati, yang dimaksud dikehendaki dengan kalimat ru'yat itu apa? Awwalu zuhuril qamari ba'da su'ali, awal nampaknya bulan setelah adanya soal. Wakhtalafu fil hukmi, itu dasarnya yang dijadikan sebagai patokan hukum di dalam membatasi bulan Ramadhan adalah ru'yat. Dalilnya sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi. Jadi awal kelihatan bulan, maka itulah yang merupakan awal daripada masuknya bulan Ramadhan. Kemudian wakhtalafu fil hukmi idza gumma syahru, para ulama ikhtilaf pada masalah hukum apabila terjadi mendung pada bulan Ramadhan ini. Bagaimana kalau seandainya terjadi mendung? Walam tumkinir ru'yatu, dan tidak mungkin hilal bisa dilihat. Wa fi waqti ru'yatil mu'tabari, dan pada waktu ru'yat yang dijadikan sebagai hukum. Wa amma ikhtilafuhum idza gummal hilalu, adapun ikhtilaf para ulama apabila hilalnya mendung, fa innal jumhur yarawna anna al-hukma fi dzalika an tukmalal iddatu 30. Hukum pada hal tersebut kalau mendung maka disempurnakan bilangan bulan tersebut menjadi 30 hari. Jadi kalau mendung maka disempurnakan Sya'bannya 30 hari atau Ramadhannya 30 hari. Sya'ban pengen Ramadhan mendung, maka sempurnakan Sya'bannya 30 hari. Kemudian Ramadhan pengen lihat lagi ru'yat, hilal lagi, mendung lagi, maka sempurnakan menjadi bilangan 30 hari. Fa in kana alladhi gumma hilalu awal syahri, maka jika terjadi mendung hilal awal bulan, maka udda syahrul ladzi qablahu 30 yawman, dihitung bulan yang sebelumnya 30 hari ya tadi itu. Jadi kalau Sya'bannya mendung, maka berarti Ramadhannya dihitungnya pas Sya'bannya 30 hari baru masuk awal Ramadhan. Wa kana awwalu Ramadhana al-hadiyah wa thalathina, maka awal Ramadhan berarti pada 31-nya. Pas 31 masuk di awal daripada Ramadhan, karena Sya'bannya jumlahnya adalah 30 hari itu begitu.
Wa in kana alladhi ghumma hilalu akhir syahri, dan jika terjadi mendung hilal akhir bulan Ramadan, shaman nasu 30 yauman, maka semua hamba Allah muslimin muslimat berpuasa selama 30 hari. Jadi kalau Sya'ban di penghujung mendung, maka sempurnakan Sya'bannya 30. Pas 31 Sya'ban masuk 1 Ramadan, begitu. Dan kemudian udah Ramadan masuk, pas di ujung Ramadan mendung, maka disempurnakan Ramadannya menjadi bilangan 30 hari. Wa dhahaba Ibnu Umar ila annahu in kana al-mughma alaihi hilala awal syahri, dan berpendapat Sayyidina Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, apabila terjadi mendung hilal awal bulan, summal yaumil tsani, maka berpuasa di hari yang kedua. Wa huwa alladhi yu'rafu bi yaumi syak, inilah yang dikenal sebagai yaumus syak. Jadi kalau awal bulannya mendung juga, maka berarti puasanya di hari yang kedua. Tuh demikian tuh. Ini Sya'ban 30 hari mendung, masuk 1 Ramadan mendung lagi, maka nanti pas hari yang kedua baru puasa. Ini pendapat daripada Sayyidina Abdullah bin Umar. Demikian tuh. Kata tinggal yang pertama tadi ijma ulama, kalau seandainya akhir Sya'bannya mendung, maka sempurnakan menjadi 30 hari. Maka Ramadan awalnya jatuh pada tanggal 31 Sya'ban. Demikian. Masuk Ramadan, penghujung Ramadan mendung, maka Ramadan sempurnakan menjadi 30 hari. Sementara pendapat Sayyidina Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu tidak demikian tuh. Dia berpendapat kalau seandainya awal bulannya mendung, maka berarti puasa Ramadannya pada hari yang kedua. Sya'ban 30 hari mendung, Sya'ban 29 mendung, maka sempurnakan menjadi bilangan 30 hari. Awal Ramadan 31 Sya'ban mendung lagi, maka berarti puasanya pada hari yang kedua. Ini pendapat daripada Sayyidina Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Jadi bukan ijma ya, bukan ya, pendapat sahabat ini. Sayyidina Abdullah bin Umar, begitulah pendapat beliau itu. Kemudian waruya an ba'dis salafi, diriwayatkan dari sebagian ulama salaf, as-salafu man kanu qablal khamsimi'ati, as-salafu man kanu qablal khamsimi'ati. Salaf adalah ulama yang hidup sebelum tahun 500 Hijriah tuh. Itu ta'rif daripada as-salaf. Definisinya as-salafu man kanu qablal khamsimi'ati. Salaf adalah ulama yang hidup sebelum tahun 500 Hijriah. Waruya diriwayatkan an ba'di salafi, dari sebagian ulama salaf, annahu idza ughmiyal hilalu, apabila hilalnya mendung, raja'a ilal hisabi, maka kembali kepada hisab perhitungan, bi masiril qamari wasyamsi, dengan jalannya bulan dan matahari. Pendapat siapa ini? Wa huwa madhabu Mutarraf bin Syukhairi wa huwa min kibari tabi'ina. Pendapat daripada Al-Imam Mutarraf bin Asy-Syukhair. Beliau di antara tokoh ulama terkemuka di zaman tabi'in. Jadi Al-Imam Mutarraf bin Syukhair berpendapat kalau hilalnya mendung, maka kembali kepada perhitungan hisab. Baliknya tuh demikian tuh. Jadi pakai hitungan falak. Tuh demikian pendapat daripada Al-Imam Mutarraf bin Asy-Syukhair. Kalau seandainya sampai mendung, maka dikembalikan kepada perhitungan ilmu falak. Ini pendapat daripada Al-Imam Mutarraf bin Asy-Syukhair. Jadi enggak disempurnakan bilangan 30 hari, dikembalikan kepada hitungan daripada ilmu falak. Itu demikian. Ini pendapat daripada Imam Mutarraf bin Asy-Syukhair, yang beliau merupakan di antara min kibarit tabi'in, tokoh ulama terkemuka di zaman tabi'in. Ini pun sama dipakai oleh sebagian ulama dalam mazhab kita itu. Dipakai itu. Jadi kalau mendung dikembalikan kepada perhitungan daripada ilmu falak. Ini ada pendapatnya. Pendapat daripada kibarit tabi'in yang bernama Al-Imam Mutarraf bin Asy-Syukhair rahimahullah. Wa hakab Ibnu Suraij an Syafi'i, dan menghikayatkan Al-Imam Ibnu Suraij
dari Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah annahu qala, Imam Asy-Syafi'i rahimahullah berkata, man kana madhhabuhul istidlala bin nujumi wa manazilil qamari, orang yang madhabnya mengambil dalil dengan perbintangan dan tempat-tempat jalannya, tempat-tempat diamnya bulan. Thumma tabayyana lahu min jihadil istidlali annal hilala mar'iyun wa qad ghumma. Kemudian ternyata baginya dari sisi pengambilan dalilnya, hilalnya terlihat sementara mendung. Ini bagaimana hukumnya nih? Kalau seandainya ada orang yang hanya mengandalkan ilmu falak saja, itu demikian. Masuk kepada orang-orang Muhammadiyah ini ya. Jadi udah ada kitabnya tuh, bukannya baru, bukan. Kitabnya udah ada. Jadi orang-orang Muhammadiyah kitabnya udah ada, ulama udah nulisin berabad-abad. Jadi bukan baru, bukan. Orang yang madhabnya, pendapatnya istidlal bin nujum wa manazil qamar, hanya mengandalkan ilmu hisab saja, hanya mengandalkan ilmu falak saja. Kemudian pas ternyata dari sisi pengambil dalilnya hilal terlihat sementara kondisinya mendung. Nah ini bagaimana? Fa inna lahu an yaqida shauma wa yujziyahu, baginya boleh menetapkan puasa Ramadan dan hukumnya sah. Jadi udah berabad-abad, jadi bukan Muhammadiyah di baru, berabad-abad udah, kitabnya udah ada. Jadi sekalipun ada orang yang hanya mengandalkan ilmu hisab saja, ilmu falak saja, maka dihukumkan sah berpuasanya. Misalnya puasanya tanggal 2 Juni, dari orang-orang yang memang mengandalkan ilmu falak hisab, perhitungan dia 1 Juni. Bagaimana hukum puasanya? Hukum puasanya sah. Kitabnya ada ini. Ini merupakan pendapat daripada Al-Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu anhu. Jadi bukan pendapat Muhammadiyah, bukan. Pendapat daripada Al-Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu anhu. Wallahu a'lam bishawab. Jawab itu ya. Jawaban udah tuh. Jadi kita masuk bingung tuh.